Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi nih sama gue Busem. Kali ini kita kedatangan satu Bluetooth speaker nih dari Oase serinya KOA 100 yang katanya sih dia punya low latency dan juga bass yang menggelegar. Apakah memang benar begitu? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, first things first nih ya, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Oase yang sekarang udah rebranding nih jadi Olight. Yang mana seri KOA 100 ini tuh persis sama dengan yang Olight OBS 100. Nah, kalau dari segi warna, Oase KOA 100 atau yang selanjutnya kita sebut sebagai Olight OBS 100, basically dia ini punya dua warna ya. Yang kita punya ini warna hitam, tapi mereka juga tersedia yang warna hijau. Dengan material mostly plastik dan speaker grill metal bertuliskan logonya, Olight OBS 100 ini punya kesan yang minimalis dan basic banget sih. Yang mana kalau kita ke bagian atasnya, ini adalah control panel yang ada 4 buah tombol, terdiri dari menu untuk penggantian mode, kemudian tombol plus minus untuk volume up down dan juga next previous track, dan juga tombol play atau pause. Dan untuk tombolnya gue suka sih. Kerasa tactile dan solid banget gitu, satisfying ketika dipencet. Nah, kalau kita ke bagian belakangnya, ini ada tombol power, kemudian ada port USB-A, kemudian ada juga port untuk SD card, dan terakhir ini ada untuk micro USB sebagai port chargernya. Sayangnya untuk port aux 3,5 mm masih absen sih di OBS 100 ini. Nggak ketinggalan di bagian bawahnya ini ada 2 buah rubber padding untuk menambah stabilitas dan cengkeraman ketika di atas meja. Dan ada juga hand strap yang udah terpasang di speakernya kalau sewaktu-waktu teman-teman pengen bawa si Olight OBS 100 ini buat keluar. Karena memang dengan bobotnya yang kurang dari 400 gram dan dimensinya yang cukup compact, gua rasa ini cukup portable ya buat dibawa kemana-mana. Meskipun gue agak kurang menyarankan untuk ke tempat basah kayak kolam renang atau pantai, karena gue tidak menemukan adanya sertifikasi IP rating yang jelas dari si speaker OBS 100 ini. Oh ya, untuk kelengkapan, selain dapat Bluetooth speaker dan hand strapnya, di dalam box packagingnya ini, kalian akan mendapatkan satu buah kabel micro USB yang kelihatannya ini tipis banget, terus dapat juga satu user manual beserta kartu garansinya. Kalau dari segi konektivitas, Olight OBS 100 ini menggunakan Bluetooth 5.0 dengan audio codecnya SBC saja. Dan untuk rentang jaraknya sih dari pengetesan gua kurang lebih di sekitar 10 meter ya. Tidak ada interference yang mengganggu gitu. Jadi in terms of koneksinya dia kerasa cukup stabil selama dalam jarak jangkauan. Tapi itu pengetesan gue masih di area rumah aja sih ya, di kamar, kemudian dibawa ke ruang tamu gitu. Kalau dibawa ke outdoor sih, gue belum pernah nyoba langsung. Mungkin ada sedikit perbedaan ya dari koneksinya. Terus untuk pairingnya juga ini cukup gampang ya, tinggal nyalakan tombol powernya, search Bluetooth device kalian, terus pairing deh. Dan kalau sudah sukses pairing itu biasanya si lampu LED indikatornya ini akan berhenti berkedip. Nah, untuk latensinya nih yang diklaim dia katanya punya low latency, ini surprisingly bikin gua kaget sih. Dalam artian dia sebenarnya nggak punya kayak gaming mode atau low latency mode, dan dengan hanya Bluetooth 5.0 beserta SBC audio codecnya, ternyata delaynya tuh sangat tipis bahkan untuk nonton film sekalipun. Jadi dipakai buat nonton film, streaming YouTube, Netflix, ini tuh sangat nyaman ya karena audio visualnya synchronize dengan baik. Jadi hampir nggak berasa delay, tipis banget untuk sebuah ukuran Bluetooth speaker. Dan itu gue coba ngetes baik di iPhone, kemudian di tablet, kemudian di laptop, semuanya berjalan baik-baik saja. Meskipun kalau ngomongin soal suara sih ya kita dengerin aja langsung kali ya sound sample-nya. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. I don't wanna keep on living.
Balik lagi dibongkar bro, masih bersama Alit Suralit. Kali ini gue kebagian lagi untuk nge-review smartwatch. Dan ini adalah smartwatch dari Olight ZW1. Buat teman-teman yang masih awam sama brandnya Olight itu. Nah, itu dia tadi kurang lebih sound sample yang bisa kalian harapkan dari Olight OBS 100 ini, yang tentunya tidak akan sama ya kalau kalian mendengarkan langsung si speaker ini. Dan terkait kualitas suaranya, Olight OBS 100 ini dilengkapi dengan 2 buah driver berukuran 52 mm dan juga ada sebuah bass vibration plate yang katanya sih bikin bassnya lebih menggelegar. Dan untuk output powernya sendiri ini ada di hampir total 8 watt ya maksimal, yang memang secara volume ini gua rasakan di dalam 50% saja tuh cukup untuk mengisi ruangan kurang lebih sekitar 6-9 meter persegi. Tapi kalau untuk karakter suaranya sendiri masih cukup basic sih ya, nggak yang bagus-bagus amat, tapi nggak yang jelek juga. Yang mana karakter dominannya itu diambil oleh di bagian mids-nya, which is vokalnya ini kerasa forward banget, kerasa tebel banget, tapi bagusnya untuk artikulasinya sangat baik, baik itu vokalis cowok, vokalis cewek, dan untuk karakter si vokalnya juga dia masih terdengar natural. Didukung juga dengan pemisahan instrumen di bagian mids antara vokalnya, ini kerasa cukup baik ya. Jadi kerasa ada layering antara vokal dengan instrumen kayak gitar, kemudian biola gitu misalnya, itu masih cukup rapih gitu rasanya. Meskipun terkadang di volume tinggi nih ya, misalnya di atas 70%, bagian vokalnya ini agak sedikit berubah sih karakternya. Dia jadi nggak yang terlalu bulat, terus untuk detail dan clarity-nya juga kerasa berkurang. Dan yang pasti, yang paling kerasa adalah dia kerasa lebih boxy, jadi kayak terperangkap gitu. Jadi kayak agak sedikit lebih bindeng suaranya. Kemudian kalau untuk di bagian high, which is treble-nya, ini gua sayangkan sih dalam arti dia kerasa tipis banget. Jadi nongolnya tuh cuma secuil-secuil doang, beneran yang malu-malu gitu. Jadi rasanya kurang detail dan kurang megah. Yang mana di telinga gua yang sebagai penikmat treble dan clarity detail, tentunya karakternya ini berasa kurang banget ya. Tapi mungkin di telinga teman-teman yang memang toleran terhadap treble yang biasa aja gitu, nggak yang terlalu ngecring, nggak yang terlalu sparkling, ini mungkin bisa cocok sih dengan selera teman-teman. Kemudian untuk low frequency, which is bagian bassnya yang katanya dengan bass vibration plate akan lebih menggelegar, ternyata tidak demikian. Jadi kalau dibandingkan dengan Bluetooth speaker yang menggunakan passive radiator gitu, gue sendiri nggak tahu ya bedanya antara bass vibration plate dengan passive radiator itu apa. Tapi dari pengalaman gue selama ini rasanya masih lebih kerasa ngebass yang menggunakan si passive radiator instead of bass vibration plate ini. Jadi untuk yang Olight OBS 100 ini bassnya kerasa kurang power ya. Jadi dia masuknya tuh cuma bep tipis-tipis doang, kurang berbody, kurang tebel, dan ya kalau dibilang menggetarkan bisa dibilang enggak ya, tidak menggetarkan jiwa raga gitu untuk si dentuman bassnya. Tapi bagusnya Olight OBS 100 ini secara teknis menurut gue udah cukup baik ya, dalam artian seperti tadi gue bilang, separasinya ini terjaga cukup rapi antar frekuensi dan juga antar instrumennya, which is itu terdengarnya cukup nyaman gitu ya. Tapi sayangnya itu tadi dengan treble yang tipis dan body di bass yang kurang ngisi, kurang kerasa megah aja gitu rasanya untuk karakter utamanya. But overall, considering harganya yang memang terbilang murah, Olight OBS 100 ini dengan kualitas suara seperti ini masih bisa gua toleransi ya, masih gua bisa maklumi, bahkan terbilang cukup baik gitu untuk kualitas suara di harga segini. Tapi untuk gue pribadi nih ya, instead of mendengarkan musik menggunakan Olight OBS 100 ini, gue lebih nyaman berlama-lama mendengarkan podcast misalnya, atau mungkin live streaming gamers. Sepertinya itu karena memang karakternya yang vokalnya dominan gitu ya. Jadi lebih enak aja sih untuk mendengarkan podcast dan juga live streaming. Jadi dialognya dan percakapannya yang disampaikan tuh lebih terdengar dengan jelas. Nah, kalau untuk baterainya sendiri, Olight OBS 100 ini dilengkapi dengan 1200 mAh yang katanya sih diklaim bisa mencapai 4 jam playtime di volume 60%. Tapi dari hasil pengetesan gua sih dengan device iOS, baik itu di iPhone dan juga di iPad, di volume 50% dia melebihi klaimnya sih, which is itu di 6 jam lebih dikit gitu deh untuk playtime-nya.
Sementara untuk chargingnya sendiri menggunakan 5 volt 1 ampere adapter yang sayangnya menggunakan port micro USB. Ini terbilang agak lama sih, jadi dia tuh kurang lebih full di sekitar 2,5 jam. Not that good, but ya masih oke lah. Nah, satu hal lain yang menjadi fitur menarik dari OLED OBS 100 ini adalah mode radio. Yang mana untuk scanning awalnya ini cukup gampang ya. Kalian tinggal pencet tombol M untuk masuk ke mode radionya. Kemudian pencet tombol yang play ini agak lama, sekitar 5 detikan, untuk melakukan scanning otomatis frekuensi radio yang bisa ditangkap. Kalau sudah beres scanning frekuensinya, untuk memilih channel ini bisa menggunakan tombol plus atau minus di sini dengan menekan sekitar 2-3 detik. Yang mana dari segi hasilnya suaranya cukup jernih sih, tapi memang itu membutuhkan tambahan tenaga menggunakan si micro USB-nya ini. Jadi kalau nggak kecolok nih ya si micro USB-nya, suaranya tuh agak masih keresek-keresek, frekuensinya tidak tertangkap begitu baik. Tapi itu berubah sih ketika sudah dicolok, jadi kerasa lebih jernih aja dan lebih seperti radio di dalam mobil gitu. Dan yang gue suka misalnya baterainya habis nih ya, tiba-tiba pas kalian lagi dengerin radio, ketika kalian nyalakan lagi itu akan kembali ke channel yang terakhir kalian dengarkan. Karena sayangnya dia tidak punya mode untuk menyimpan channel favorit gitu sih sejauh pengalaman gue pakai ini. Dan fitur terakhir yang dimiliki oleh OLED OBS 100 ini adalah dia memiliki built-in mikrofon. Yang mana dari hasil pemakaian gue waktu itu nyoba ngetes teleponan WhatsApp call dengan si Bro Dani, dia bilang sih suara gue masih terdengar mendem, kemudian masih agak robotik, dan ada semacam noise kresek-kresek gitu yang hanya terdengar di lawan bicara, dan menurutnya itu cukup mengganggu. But overall, setelah gue tanya ini masih enak gak sih kalau buat sehari-hari? Kalau menurut Dani sih masih bisa-bisa aja ya, terutama apabila didekatkan seperti ini. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari OLED OBS 100 dalam kondisi hening. Dan apabila dijauhkan seperti ini, tentunya suara gue akan terdengar lebih jauh ya. Jadi kalau untuk melakukan panggilan telepon mungkin ada baiknya didekatkan ke sumber suara kalian, which is itu mulut. Dan ya kurang lebih seperti itu sih sound sample dan juga microphone sample dan juga latency test dari si OLED OBS 100 ini. Yang mana harganya, ini kalau gue cek di marketplace itu variatif ya. Mulai ada yang jual dari 138 ribuan sampai ke 450 ribuan. Tapi kalau di official store-nya misalnya kalian cek di Tokped ini di 219 ribu. Tapi kalau di Shopee ini di 179 ribu. Dan secara price to value kalau menurut gue OLED OBS 100 di harga segitu sudah cukup sesuai ya. Nggak yang kemahalan, nggak yang kemurahan juga. Jadi menurut pendapat gue pribadi OLED OBS 100 ini masih bisa banget sih gue rekomendasikan buat teman-teman. Terutama kalau teman-teman memang mementingkan adanya fitur radio ya. Karena sudah cukup jarang nih Bluetooth speaker yang memiliki fitur radio seperti ini. But personally, kalau memang teman-teman cari Bluetooth speaker yang lebih buat musik atau mungkin buat nonton film, instead of OLED OBS 100 ini mending upgrade sekalian sih ke misalnya soundbar si Oase S5. Karena itu dari pengalaman gue sih jauh di atas si OLED OBS 100 ini ya, meskipun harganya memang agak lebih mahal. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa cek sosial medianya OLED dan juga subscribe ke channel Bongkar Bro biar nggak ketinggalan video-video lainnya. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.